Perkenalkan, nama saya Yuliana Limbong, NIM 22011180016, kelas A11 Makale. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kali ini kita akan membahas tentang media dan metode pembelajaran pendidikan multikultural di sekolah dasar. Sebelum itu, kita akan membahas pengertian pembelajaran multikultural. Jadi, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya menghargai heterogenitas baik suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Di mana di dalam pendidikan multikultural ini mendorong setiap peserta didik menjadi sadar akan kebudayaan dan mampu mengapresiasi kebudayaan lain, berpartisipasi dalam suatu kebudayaan, atau lebih bertanggung jawab untuk memeliharanya. Nah, sekarang kita masuk dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pendidikan multikultural terdapat 4 macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode konstribusi. Yang kedua, metode pengayaan. Yang ketiga, metode transformatif. Dan yang keempat, metode pembuatan keputusan dan aksi. Nah, metode yang saya pilih adalah metode konstribusi, di mana metode konstribusi ini diterapkan dengan mengajak siswa berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Jadi menurut saya ini sangat bagus. Jadi alasan saya memilih metode konstribusi ini karena di mana siswa diajak berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam memahami berbagai perbedaan atau kultur yang ada yang berbeda dari dirinya. Kita masuk dalam media pembelajaran. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merancang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penggunaan media pembelajaran pendidikan multikultural di sekolah dasar, saya memilih menggunakan media audiovisual. Jadi, media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti misalnya rekaman, video, slide suara, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari media audiovisual kira. Yang pertama, memungkinkan proses pembelajaran lebih bervariasi sehingga dapat menambah motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan kognitif siswa dengan memberikan rangsangan berupa suara dan gerakan. Yang ketiga, dengan media audiovisual, siswa lebih mudah menangkap atau menyampaikan pesan
untuk mempengaruhi sikap tangkap mereka. Yang keempat, memudahkan siswa mengerti dan memahami apa yang sedang mereka pelajari dengan adanya slide suara atau rekaman video. Nah, alasan saya memilih media audiovisual karena menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi pada saat mengisi pembelajaran atau pada saat proses pembelajaran. Jadi, cara menggunakan media audiovisual adalah misalnya ketika dalam proses pembelajaran kita menampilkan sebuah rekaman video atau slide suara tentang keragaman budaya atau berbagai perbedaan yang ada. Nah, bisa disimak seperti video yang saya akan putar berikut. Namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru. Karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Grang, congklak, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jembel dan nanti sansipau. Oh mama my, you got me fly so fast. It's just in the night. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao yarape solendoleri wuflenco baninema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah. Tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang dia temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda.
Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Nah, dari video tersebut kita menjelaskan kepada peserta didik bahwa di Indonesia kita memiliki banyak beragam suku. Perbedaan baik dari segi bahasa, agama, pakaian, adat istiadat, warna kulit, dan kesukaan, dan sebagainya. Jadi dengan adanya keberagaman, kita diajar untuk menghargai setiap perbedaan yang kita miliki masing-masing. Kita harus kerjasama, toleransi, dan tidak saling menghina dan mengejek, bahkan sampai memaki orang lain. Itu tidak bagus. Menerima teman apa adanya, perlakukan teman dengan adil dan benar.